membayangkan kalau di bawah kaki kita terdapat harta yang sangat berharga yang sering kita lihat di mall, hotel, dan karya seni, tapi dia bukan emas. Dia bukan lukisan dan dia bukan perhiasan. Dia batu marmer. Di sudut timur Maluku, tersimpan harta karun yang belum terjamah oleh tangan manusia. Kabupaten Seram Timur selama ini terkenal dengan pesona alam dan lautnya yang memikat pandangan. Tapi siapa sangka, kalau ia menyimpan harta yang sangat berharga tapi berada jauh di bawah tanahnya, yaitu batuan marmer. Bayangin batuan yang biasa aja, tapi ketika terkena keterampilan tangan manusia, dia dipoles dan dia diukir, batuan itu bisa menjadi material yang sangat berharga yang selama ini kita biasa melihat menyokong bangunan-bangunan megah dan mewah seperti mall, hotel, bahkan kita juga ada di karya seni dan juga elemen arsitektur. Batuan ini harganya mahal banget loh. Ini kalau marmer, semakin besar potongan marmernya itu harganya semakin mahal. Dia nggak ada sambungan gitu jadinya ya? Soalnya ntar pas dipasang di lantai kayak satu kesatuan utuh gitu nggak ada sambungannya. Jadi kalau yang kecil-kecil itu biasanya lebih murah. Nah yang gede-gede gini nih, dengan kualitas yang mampu bersaing di pasar global, potensi eksplorasi marmer di daerah ini bisa untuk mencukupi kebutuhan industri marmer nasional dan internasional. Namun demikian, potensi yang melimpah ruah ini tidak bisa dieksploitasi begitu saja tanpa perencanaan yang matang. Layaknya harta karun, batuan marmer ini membutuhkan pendekatan yang cermat dan juga hati-hati untuk memastikan kelestariannya. Maka dari itu, sebelum ekskavator datang untuk mengangkut dan mengeksploitasinya, kita harus mengetahui beberapa hal, seperti seberapa besar cadangan yang tersedia, di mana letaknya, dan apakah eksploitasi dan eksplorasi ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan efisien dan juga ramah lingkungan, kita bisa menggunakan survei geolistrik. Bayangkan ini seperti mata yang mampu melihat ke bawah tanah tanpa kita harus menggali atau merusak lingkungan sekitar. Dengan survei geolistrik, kita dapat memetakan lapisan bawah permukaan bumi dengan mengukur nilai resistivitasnya atau kemampuan batuan untuk menahan aliran listrik. Dan kita mampu melihat formasi-formasi yang ada di bawah permukaan bumi. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi geologi yang sangat menarik untuk dieksplor. Kami membagi lokasi menjadi 4 camp. Camp yang pertama melingkupi lintasan C1L1 hingga C1L7. Camp kedua melingkupi lintasan C2L16 hingga C2L24. Camp 3 melingkupi lintasan C3L8 hingga C3L15 di Selagur. Lalu camp terakhir adalah camp Bitorik yang melingkupi lintasan CBL25 hingga CBL30. Total lintasan yang kami dapati adalah 30 lintasan. Bagi seorang detektif yang ingin memecahkan misteri di bawah permukaan tanah, peralatan yang mumpuni kami kerahkan untuk survei geolistrik. Yang pertama, ada unit geolistrik yang menjadi sumber energi untuk mengalirkan arus listrik ke bawah permukaan bumi dan mengukur responnya. Yang kedua, ada switchbox yang digunakan untuk mengatur aliran arus listrik, menghubungkan dan memisahkan arus listrik dari sumber ke elektroda. Yang ketiga, ada elektroda yang seperti paku yang ditancapkan untuk mengalirkan listrik tersebut. Lalu ada kabel bentangan 120 meter dan 240 meter sebagai jembatan dari unit geolistrik ke elektroda. Lalu ada palu yang digunakan untuk memasukkan elektroda ke bawah permukaan bumi. Selanjutnya, ada GPS yang kami gunakan untuk mengetahui koordinat dan lokasi secara pasti. Lalu ada handy talkie yang digunakan untuk memastikan komunikasi antar tim tetap terhubung. Ada aki basah sebagai sumber daya dan memastikan semua peralatan dapat beroperasi dengan baik. Dan yang terakhir ada genset yang digunakan jika diperlukan sebagai penambah daya. Halo, saya Amin. Tim survei lapangan geolistrik.
Selama 1 bulan penuh, saya dan tim melakukan ekspedisi geolistrik di Seram Timur bersama 1 rekan dan 8 helper warga lokal. Kami melakukan pengukuran di 30 lintasan yang terbagi dari 4 camp. Camp pertama, camp kedua, dan camp ketiga. Dan camp Batigor. Masing-masing camp memakan waktu sekitar 1 minggu. Perjalanan kami dimulai dari Bandara Patimura di Ambon, di mana kami dijemput oleh Pak Salim untuk menuju ke desa tempat pengukuran kami. Perjalanan cukup panjang. Pertama, kami pergi ke Pelabuhan Slamet Riyadi untuk penyeberangan ke Pulau Seram bagian barat menggunakan kapal feri. Setelah tiba di Pulau Seram bagian barat, kami masih harus melanjutkan perjalanan darat ke Pulau Seram bagian timur. Perjalanan darat ini memakan waktu kurang lebih 10 hingga 11 jam. Akhirnya, kami sampai di Desa Bula yang menjadi lokasi terdekat untuk melakukan survei geolistrik di Gunung Selagor. Sesampainya di Bula, kami menginap di rumah Pak Kadus untuk beristirahat dan merencanakan proses survei geolistrik. Kami menyiapkan peralatan dan bahan makanan untuk seminggu ke depannya, menyewa helper dari warga setempat, dan melakukan tes alat yang kami gunakan untuk survei nanti. Rencananya kami ingin langsung berangkat keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tetapi terpaksa harus ditunda karena ada pantangan dari warga setempat yang melarang memasuki hutan pada hari Jumat. Jadi kami harus menunggu hingga hari Sabtu untuk melanjutkan perjalanan. Di hari Sabtu, kami berangkat bersama 8 helper menuju camp pertama yang berada di sisi Gunung Selagor pada minggu pertama. Kemudian dilanjutkan ke camp 3 di sisi kanan Gunung Selagor pada minggu kedua, dan di camp 2 di belakang Gunung Selagor pada minggu ketiga. Setibanya di camp pertama, kami langsung mulai kegiatan survei geolistrik. Pengukurannya dilakukan dengan memasang elektroda arus dan potensial di lintasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah arus listrik dialirkan, tegangan yang terdeteksi digunakan untuk menghitung resistivitas tanah. Namun, perjalanan kami nggak selalu mulus. Camp pertama, salah satu helper tersesat saat menuju lokasi, dan beberapa alat pengukuran sempat rewel yang mau tidak mau memperlambat proses survei. Di camp kedua, pacet atau yang sering disebut lintah jadi musuh utama. Ukurannya yang kecil bikin kami kesulitan mendeteksi keberadaannya. Tiba-tiba nempel di badan, dan gak cuma satu, biasanya mereka keroyokan. Yang paling parah, salah satu helper kami kena pacet di bagian mata. Kami coba kasih bawang merah ke matanya, berharap lintahnya merasa panas dan kabur. Tapi nyatanya lintahnya tetap nempel. Nggak bisa diambil juga karena posisinya susah. Baru keesokan paginya, lintah itu akhirnya lepas sendiri. Di camp 3 juga nggak lepas dari kendala. Genset yang kami andalkan mendadak mati karena masalah busi. Dan akhirnya kami harus berjalan beberapa kilometer kembali ke desa, hanya untuk mengambil kunci busi dan membeli busi baru. Setelah lintasan camp 1, 2, dan 3 selesai diukur, kami istirahat di desa untuk isi ulang perbekalan sebelum lanjut ke Batigor. Perjalanan menuju Batigor menantang banget nih. Kami harus menyeberang pakai speedboat menuju desa yang punya banyak cerita mistis, termasuk suara anak menangis di malam hari. Sesampainya di desa, kami menginap di rumah adik Pak Kadus. Yang tepatnya di samping rumah beliau ada kuburan anaknya. Adik Pak Kadus sudah lama tidak menggunakan rumah tersebut untuk tempat tidur, sehingga kami hanya tidur berdua saja di rumah tersebut. Dan menariknya lagi, listrik belum sampai ke desa ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rasanya di malam hari, gelap gulita dan agak menyeramkan. Camp Batigor terletak di gunung yang lebih terjal dibandingkan dengan camp-camp sebelumnya. Apalagi setelah hujan, jalannya makin licin dan berbahaya. Setibanya di camp, kami langsung melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Tapi,
ada yang menarik. Kami kedatangan tamu yang tak diundang. Helper kami menyebutnya anjing hutan. Dan saya jadi penasaran, seperti apa bentuknya? Tak lama kemudian, muncullah anjing hutan itu. Dan ternyata itu adalah seekor hiena. Malam harinya, hiena tersebut mendekati camp kami, mengendus-endus sisa makanan yang ada di sekitar tenda. Saya mendengarnya, suaranya yang jelas, tapi sayangnya saya tidak sempat merekamnya. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk membuat pagar sebagai langkah pencegahan agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. Pengukuran kami lakukan seperti biasanya. Kami mengukur 6 lintasan di camp ini dan membutuhkan waktu selama 1 minggu penuh. Setelah semua pengukurannya selesai, kami kembali ke desa dan bersiap-siap untuk perjalanan pulang. Meskipun penuh tantangan, mulai dari alat yang rusak, medan yang berat, hingga gangguan dari hewan liar, syukur semuanya berjalan aman dan selamat. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data pada logsheet ataupun spreadsheet yang berisikan informasi dari setiap lintasan. Dengan lebih dari 150 data per lintasan, setiap detail yang kami miliki sangatlah berharga. Setelah data terkumpul, selanjutnya kita akan mencari nilai resistivitas yang biasa kita sebut dengan rho. Cara untuk mendapatkan nilai ini adalah dengan mengalihkan nilai resistansi dari hukum Ohm dengan nilai konfigurasi Wheeler. Konfigurasi ini merupakan konfigurasi yang umum digunakan dalam survei geolistrik yang memungkinkan kita untuk bisa melihat lebih detail struktur di bawah permukaan. Setelah mendapatkan nilai yang kita perlukan, selanjutnya data akan kita pindahkan dan kita salin ke dalam aplikasi Notepad untuk memudahkan pengolahan. Ini merupakan langkah yang sederhana tapi sangat penting sebelum akhirnya kita melanjutkan pengolahan dan analisa dalam aplikasi Restudy Inversion. Dalam Restudy Inversion, kami memasukkan parameter yang dibutuhkan termasuk dengan pemilihan warna untuk memvisualisasikan data dengan lebih jelas. Proses ini memungkinkan kita untuk bisa melihat variasi nilai resistivitas di bawah permukaan. Dengan pemilihan yang cermat, kita bisa mendapatkan hasil dalam bentuk visualisasi warna yang sangat menakjubkan. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kami juga memasukkan angka nilai resistivitas dalam satuan ohmmeter yang menjadi standar dalam parameter geolistrik. Ini memungkinkan kita untuk memastikan hasil tidak hanya akurat, tapi juga mudah untuk dipahami oleh para ahli dan pemangku kepentingan yang terlibat. Di layar ini kita bisa melihat lintasan yang berwarna-warni. Warna-warna ini menunjukkan nilai resistivitas yang berbeda-beda. Dan semakin ke dalam, itu artinya kita melihat semakin dalam ke perut bumi. Tapi tunggu dulu, bisa saja itu hanya kedalaman semu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki data elevasi atau ketinggian yang valid dari setiap elektroda yang tertancap ke tanah. Jadi gini, kalau ternyata lintasan yang kita ukur berada di daerah perbukitan, bisa jadi data kedalaman yang muncul bukanlah data sesungguhnya, melainkan data kedalaman semu. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk melengkapi data survei geolistrik dengan data topografi yang akurat. Hal ini digunakan untuk bisa mendapatkan data dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Perhatikan baik-baik skala warnanya ya, karena ini yang menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan bumi. Nah, lihat deretan warna-warna ini. Setiap warna punya ceritanya masing-masing. Tapi jangan hanya terpaku pada warna ya. Mari kita lihat angka-angkanya. Resistivitas 0,5 ohmmeter hingga 65 ohmmeter ini merupakan zona warna biru yang masih sangat lunak. Bisa jadi kita menemukan air tanah ataupun tanah liat di dalamnya. Zona resistivitas 65 ohmmeter hingga 350 ohmmeter merupakan zona warna hijau hingga kuning yang masih lunak tapi sudah sedikit padat. Zona 350 ohmmeter hingga 2500 ohmmeter ini merupakan zona yang sudah sedikit keras yang bisa jadi merupakan batuan sedimen. Dan selanjutnya adalah tentang resistivitas 2500 ohmmeter hingga 10.000 ohmmeter warna merah hingga ungu. Ini sudah sangat keras karena bisa jadi kita menemukan batuan-batuan beku. Marmer dapat dikenali dengan nilai resistivitasnya yang tinggi, yaitu mulai dari 1000 ohmmeter. Tapi nilai ini bisa berbeda tergantung dengan kondisi geologi daerah masing-masing ya. Nah, nilai ini menunjukkan litologi yang keras hingga sangat keras. Semakin luas dan dalam area dengan nilai resistivitas tersebut, semakin besar kemungkinan kita untuk bisa menemukan marmer yang tersembunyi di daerah tersebut. Jadi, jika kita melihat nilai yang mengesankan, bisa jadi itu jackpot untuk kita. Karena itu artinya kita menemukan potensi marmer yang sangat besar. Setelah melalui
Melalui proses pengolahan yang sangat panjang, akhirnya kita menemukan lintasan-lintasan dengan indikasi marmer yang bervariasi. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita bagi menjadi 3 indikasi. Mari kita mulai dengan indikasi pertama, yaitu indikasi dengan tidak adanya marmer. Lokasi-lokasi ini yaitu pada camp 1 Slagur, yaitu lintasan C1L1, C1L2, dan juga C1L5. Lalu pada camp 3 Slagur, lintasan-lintasannya adalah C3L8, C3L10, C3L12, C3L13, dan juga C3L15. Lalu pada camp 2 Slagur yaitu pada C2L17 dan juga C2L24. Berlanjut ke lokasi kedua yang mengindikasikan adanya marmer tapi kurang masif. Lintasan-lintasan ini adalah pada camp 1 Slagur yaitu C1L3, C1L4, dan juga C1L7. Lalu pada camp 3 Slagur yaitu C3L8 dan juga C3L11. Sekarang kita masuk pada indikasi yang ketiga, yaitu indikasi ditemukan adanya marmer dengan sangat masif. Pada camp 1 Slagur ditemukan pada C1L6, lalu pada camp 3 Slagur ditemukan pada C3L14. Pada camp 2 Slagur ditemukan pada lintasan C2L16, C2L18, C2L19, C2L20, C2L21, C2L22, dan juga C2L23. Dan menariknya, pada camp Bitorik dari CBL25 hingga CBL30, semua lintasannya masuk dalam indikasi ditemukan adanya marmer dengan sangat masif. Survei geolistrik merupakan survei yang krusial dan bagus untuk dilakukan sebelum melakukan eksploitasi batuan marmer di Seram Timur. Layaknya menggunakan mata tersembunyi yang mampu menembus ke dalam perlapisan tanah tanpa merusak lingkungannya, survei ini memungkinkan kita untuk bisa mengetahui potensi sumber daya alam yang tersembunyi di dalam permukaan tanah. Dengan memetakan potensi marmer secara akurat, kita bisa memastikan bahwa eksploitasi ini bisa dilakukan dengan cermat dan juga berkelanjutan. Hal ini juga membuat kita bisa memanfaatkan ekonomi ke taraf yang maksimum tanpa merusak daerah di sekitarnya.